Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bardarwansyah dari kelas SI 4304 dan di sini saya akan menjelaskan tugas Alpro yang bermateri tentang fungsi. Oke, mari kita lanjut aja ke materinya. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya, yaitu tentang fungsi. Pertama itu kita harus tahu tuh fungsi itu apa. Nah, fungsi itu adalah bagian dari program yang digunakan secara berulang dan bisa dicapai dengan memberi nama pada block statement tersebut. Kemudian itu nama dalam block statement tersebut dapat dipanggil dimanapun dalam program dengan menggunakan perintah atau komen. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi? Karena fungsi ini contoh gini, misalkan ada program itu kan bukan hanya satu atau dua coding, tapi bisa sampai ratusan sama seribuan gitu, sama ribuan. Nah, gitu kan kita tidak mungkin tuh mengulangnya tuh secara manual gitu, kita bikin satu-satu kan enggak, tapi kita menggunakannya dengan fungsi. Nah, fungsi ini sifatnya tuh menyingkatkan dan membuat suatu program coding itu jadi reusable. Maksudnya reusable tuh dia didefinisikan hanya sekali saja, tapi bisa diulang sebanyak yang kita mau. Nah, terus kita lanjut ke contoh buat fungsi. Nah, dari saya, oke, sabar. Nah, ini contoh buat fungsi, definisi diikuti dengan yang ini function name ya, dan ini nih parameter, dan titik 2 ini sebagai menandai header pada fungsinya. Ini perintahnya, dan ini statementnya itu gunanya tuh untuk ini sih menandai blok fungsinya. Nah, terus lagi nih function docstring. Nah, function docstring ini bersifat opsional sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Nah, tadi function docstring, ini statement, kita print. Ini kita doc dulu. Oh ini blok dong. Nah, keluar. Lagi. Nah, keluar ya boy. Nah, statement ini, si print ini akan mengeluarkan beberapa banyak statementnya. Kalau misalnya kita buat statementnya misalnya banyak lagi, coba ya. Nah, intinya tuh print ini mengeluarkan apa yang dikatakan oleh si statement tersebut. Kalau misalnya nggak ada statement, dia mau ngeprint apa, nggak ada kan. Soalnya ini nih, hapus statement. Nah, nggak ada apa-apa yang keluar. Misalnya ini kan ada statement sama printnya, nah keluar. Nah, kita lanjut yang kedua tuh ada si contoh fungsi tidak mengembalikan dan contoh fungsi yang mengembalikan. Kita awalin dengan yang tidak mengembalikan ya. Yang fungsi tidak mengembalikan yaitu sama fungsi seperti biasanya. Itu tuh mulai dari definisi, function name, dan juga parameter serta titik 2 sebagai headernya. Nah, terus kan ini saya pilih nih luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Nah, luas sisi dikali sisi. Kalau si perintahnya print ini kan luas titik 2 modulus F. Kenapa tuh modulus F? Karena kalau misalnya modulus ini kan kita tanya kan angka ya. Modulus F itu kan angka. Kita maunya ke angka nih. Itu integer buat si modulusnya. Jangan kalau modulusnya tuh ke huruf, biasanya tuh di convert string, biasanya string buat nge-convert. Kalau misalnya misalnya nih modulus S nih jadinya bilangan bulat, kalau modulus F ini jadi desimal misalnya.
Nah ini saya buat luasnya luas persegi 5,5. Coba kita nah ini hasilnya, dan bedanya sama si fungsi mengembalikan nilai benarnya hampir sama. Beda itu cuma hanya di return. Nih saya jelaskan lebih lanjut. Fungsi mengembalikan nilai tadi pertama sama dari luas jajar genjang, ini function name, ini parameter heading seperti dulu sebagai headernya. Luasnya itu ala skala tinggi karena saya milih si jajar genjang. Jajar genjang ala skala tinggi kan. Beda itu cuma hanya di return karena komen perintahnya si return ini untuk mengembalikan. Kalau misalnya ini kan gak ada return nih, karena dia tuh tidak mengembalikan. Intinya gitu aja. Kalau return tuh, kalau mengembalikan tuh ada returnnya sini sebelum di print. Coba kita print, kita ini dulu, kita run yang ini. Nah, saya 12. Itulah perbedaan si tidak mengembalikan sama mengembalikan. Oke. Yang selanjutnya ada si variabel global. Nah, variabel global itu merupakan variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Variabel global. Kalau variabel lokal ini merupakan dia tuh hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada aja. Nah, misalnya kita mau buat nih variabel global. Kita buat pertama ini bebas nih ya, nama sama alamat ini bebas. Kita buat fungsinya definisi diikuti oleh si function name-nya, parameter. Kita buat lagi. Nah sini nih print nama. Tadi kan modulus S itu kan, ini kan maksudnya kan ke huruf ya, jadi itu string bahasa buat nge-convert ya. Misalnya itu modulus S itu bilangan bulat dan kalau F itu desimal. Nah kita print nih sama juga. Dan tadi kan lokal ini kan dia cuma bisa berfungsi di tempat ia berada saja. Jadi coba kita run. Nah keluarlah kayak gini. Sebenarnya yang penting itu cuma di ininya aja, di bagian perintahnya. Kalau yang nama sama alamat ini itu opsional, kalian bisa bikin apa aja. Kurang lebih itu dari si variabel global. Dan kita lanjut ke lambda. Nah lambda itu merupakan expression. Lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Nah kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintaks definisi, tapi pada ekspresi lambda penulisan fungsi adalah seperti ini nih. Kita lanjutnya ke ini. Nah lambda, kenapa nih kita harus tidak harus selalu menggunakan lambda, tapi dalam kasus tertentu lebih baik dibandingkan fungsi biasa. Nah lambda itu biasanya itu dibutuhkan tuh saat kita membuat fungsi dalam satu baris, maaf. Biasanya menggunakan fungsi-fungsi seperti filter, map, reduce. Nah kita akan menggunakan lambda karena di fungsi-fungsi tersebut membutuhkan parameter fungsi. Nah kita lanjut nih. Pertama lambda, kita masukkan kita buat greeting lambda nama .2 sebagai headernya. Kita buat perintahnya print f hello dan name beserta si tanda seru. Nah terus kalau misalnya saya run ini, dia kayak gini. Yang ini sih sama aja, dia mengikuti kan ada statement, mengikuti aja biar di print sama si perintahnya ini. Kalau misalnya yang bawah nih bilangan,
Nah, kan tadi lambda kan katanya kan bagusnya tuh kalau bikin eh fungsi dalam satu baris saja ya. Maksudnya kayak gini. Nah, kalau ini misalnya saya run, hasilnya jadi kayak gini. Kenapa? Karena tuh ini kita buat nih bilangan. Satu bebas bilangannya apa, dan hasil filternya itu sama dengan map buka kurung lambda x kasih titik 2 x dikali 4 koma bilangan. Kita print list secara berturut dan hasil filter. Nah, kita print tadi hasilnya. Nah, kenapa kayak gini? Karena kan tadi di CD-nya kita buat dikali 4. Jadi maksudnya ini semua ini masing-masing nih dikali 4 dalam bilangan ini dengan menggunakan lambda x titik 2 x kali 4. Nah, kenapa bisa berurut? Karena kita menggunakan list. Oke. Nah, yang ke terakhirnya ada si ini menentukan bilangan genap dengan menggunakan lambda. Kita buat nih genap lambda x sama dengan lambda x titik 2 x modulus 4 sama dengan 0. Nah, hasil genapnya itu list berurut, filter genap, range tuh sampai 20. Kita print list hasil genap. Nah, sebentar saya ulang lagi begini. 0, 4, 8, 12. Karena kan dia dari 0 kelipatan 4 dan range 1 sampai 20 berurut karena list. Jadi intinya itu aja. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.